Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ang Nasir Shop dalam tutorial edukasi. Kali ini kita akan mengaktifkan satu general ya di sini. General. Nah, di general info itu ada akses untuk masuk ya ke aplikasi di sini. Jadi tipe aksesnya bermacam-macam. Ya, bisa sign up untuk membuka semua, daftar dulu. Ada yang namanya cuma sign up saja gitu. Jadi dalam keadaan terbuka ya. Kemudian ada melalui undangan ya atau permintaan dan lain sebagainya. Nah, di sini ada login masuknya itu melalui apa mereka gitu. Ada dengan Facebook atau Google ya. Ini opsional, berarti tidak satu keharusan ya. Ada yang require ya seperti ini. Nah, ini wajib memang. Nah, bagaimana kewajiban yang jika kita menerapkan ini ya? Jadi orang mau nggak mau dia harus kita save dulu. Mau nggak mau orang harus masuk dengan Google ya atau salah satu di antara dengan Facebook. Caranya adalah kita klik di sini ya. Di sini berarti kalau Facebooknya memang tidak dipakai berarti dicentangnya dihilangin aja, berarti dengan Google aja gitu. Ini maksudnya adalah untuk memprotek kalau ada komentar-komentar yang gak jelas itu bisa tahu identitas mereka dari sini ya. Kemudian kita ke Google dulu ya, karena kalau dengan Facebook itu harus akun pribadi sendiri yang memang saya sendiri ini belum memiliki ini ya, dan ini nanti akan diperlukan pada saat pendaftaran, pada saat kita input. Nah, kemarin ada yang tertunda yang seharusnya di general info ya, karena kita lewat dulu. Nah, misalkan kita masuk ke Google Help ya. Nah, di sini nanti ya ada package name yang akan kita terus ada SHA ya, sertifikat penertangan aplikasi. Kita klik di sini ya, dan akan dibawa ke satu halaman di sini. Yang tentunya saya akan masuk dengan ini ya, dengan Ang Nasir Shop. Nah, di sini ada yang namanya paling bawah sendiri, kita harus cek ke bawah ya. Nah, di sini ada konfigurasi suatu project gitu. Nah, seperti yang dicontohkan ya di sini ya, diperhatikan juga. Jadi klik untuk konfigurasi project di bawah itu ya, di bawahnya. Nah, ini konfigurasi project yang diminta di sini. Baru kita klik ya. Nah, setelah diklik nah, di sini project apa yang akan dibuat gitu. Kita lihat dulu di sini ya. Nah, ataukah membuat lain atau meneruskan yang ada gitu ya, karena kita misalkan akan membuat yang lain ya. Peduli donasi peduli donasi project baru ya. Nah, berarti di sini kita tulis peduli donasi. Lalu setelah itu kita next di sini ya. Oke, di sini ada product name ya, product name. Jadi kita akan melihat ke sini ya. Email yang kita ini kan adalah Ang Nasir Shop. Jadi untuk product name itu kita ambil lagi dari sini. Nih, untuk bukan untuk package ya. Jadi konfigurasinya kita memilih dengan Android. Dan di sini nama produk itu tadi adalah peduli donasi ya. Peduli donasi. Nah, baru kita naik lagi di sini ya. Nah, setelah kita naik di sini, kita tunggu. Nah, di sini ada konfigurasi klien ya. Nah, kita lihat di sini ya. Yang kita buat itu apa? Web browser, web server, Android, Chrome aplikasi, iOS, desktop, dan seterusnya. Berarti kita buatnya Android ya. Nah, di sini ada package name yang harus dipastekan di sini. Kita ambil dari sini, kita copy ya, yang ini. Nah, gitu. Oke. Ini jangan diganti-ganti kalau sudah dipastekan di sini.
karena nanti tidak akan terdetek lagi sama kita paste. Baru SHA-nya kita ambil juga dari sini ya, dari mulai sini ya, 6B. Oke, copy, kita klik di sini, kita paste kan. Oke, baru kita create, membuat sesuatu. Nah, bagaimana jika ini sudah dilaksanakan? Ini kenapa tidak memiliki permission katanya? Berarti salah atau sebenarnya tidak salah ya, udah benar, tapi kok seperti ini gitu ya. Coba saya lihat lagi ke sini. Kita lihat sudah masuk apa belum ya. Donasi, peduli donasi. Peduli donasi. Oke, udah masuk tuh. Android kita ulang karena ini mungkin juga dengan apa namanya yang ini ya, tadi yang 6B. Kemudian untuk package-nya ini. Oke, kita ulang aja. Bismillah. Request pilot ya, tapi nggak apa-apa, ini mungkin ada gangguan di itu aja ya, di apa, di internet aja, tidak ada masalah, yang penting seperti itu caranya. Baru setelah itu kita close di sini ya, di mana tadi, di Google nih. Ini udah selesai, udah benar, udah semua ya. Create project, konfigurasi, sudah semua. Oke, ini udah baru kita simpan ya. Nah, untuk integrasinya ke Facebook, nah, untuk integrasi ke Facebook caranya adalah kita masuk lagi ke sini, kemudian kita masuk ke Facebook Help ya. Nah, di sini diperhatikan ada default activity-nya seperti ini, ada key access-nya seperti ini. Di sini untuk aplikasi review-nya kita bisa lihat ke sini dan kita klik di sini ya untuk create aplikasi. Di sini udah banyak sekali tuan-tuan aplikasi yang saya linkkan ya dengan Facebook ya, dan ini mungkin harus login ya, harus login dulu. Nah, sebenarnya saya udah masuk di Facebook saya ya. Tapi kita buat aplikasi baru, berarti karena bukan merevisi aplikasi yang ada ya, kita buat di sini. Nah, jenisnya adalah kita pilih jenis ya di sini. Itu bisnis pelanggan. Nah, ini harus dibaca juga baik-baik ya. Nah, kemudian produk dengan konsumen, pelanggan, dan lain sebagainya, atau game, atau workplace, atau tidak ada ya, izin konsumen dari bisnis produk. Buat aplikasi dengan kombinasi izin konsumen dan bisnis produk. Kita ini aja lah, hubungkan konsumen dan izin seperti Facebook login. Nah, berarti kita pilih yang ini ya. Nah, setelah itu baru kita selanjutnya. Nah, di selanjutnya ini adalah nama aplikasi yang terkait dengan ID Anda. Misalkan kita bikin peduli donasi ya tadi, peduli donasi. Nah, gitu. Ini kontaknya ini, karena ini memang pecebok kita ya. Dan untuk pengelola bisnis ini tidak ada yang dipilih ya, ini opsional saja sih sebenarnya, boleh pakai Ang Nasir, boleh pakai siapa. Karena tentu Anda di dalam ini membuat aplikasi ini kan bisa dibilang membuat halamannya ya. Ini enggak ada ya. Kayak kita langsung buat aplikasi. Nah, di sini kita masukkan kata sandi ya. Saya juga lupa ingat ini kata sandi saya. Kita akan kirim. Ups, kata sandi salah katanya.
Jadi gitulah. Oke, alhamdulillah bisa. Jadi kalau kita menginput sesuatu tuh kata sandi disuruh dimasukkan lagi gitu. Nah ini kan untuk aplikasi kita ya tadi ya, pelanggan, modifikasi pengembangan ini kan tidak aktif, kita aktifkan. Nah ya, dari pengaturan ini kita ada beberapa hal yang ini kan nanti mungkin disiapkan untuk masuk ke Facebook ya. Nah seperti ini. Nah ini adalah peduli donasi. Kita akan aktifkan dia, dan ini belum aktif ya, belum aktif. Ada beberapa hal yang memang harus diaktifkan sebagai tambahan di pengaturan untuk pengaturan dasar. Nanti otomatis akan aktif sendiri ya. Ini peduli donasi, domain aplikasi opsional, kebijakan privacy policy kita ambil dari sini. Ya, kita close dulu. Kita ambil nanti kita akan masukkan itu karena ini belum kita masukkan yang lain ya. Jangan dulu di close gitu, jangan dulu di close. Kita akan masuk ke sini icon misalkan, kita boleh ya kategorinya di sini, kategorinya apa? Hiburan, belanja, bisnis. Nah, boleh game, gaya hidup, hiburan, jejaring sosial atau dating, komunitas atau pemerintahan, kuis, horoskop, pendidikan, ya jejaring aja boleh juga ya. Nanti di situ akan diintegrasikan. Nah ini terverifikasi ya. Kemudian di diri Anda atau bisnis Anda atau klien opsi ini tujuan utama adalah mengolah data aset atas nama klien, individu atau beberapa diri Anda, bisnis sendiri ya. Kita masukin, kemudian kita simpan perubahan. Nah di sini ada yang namanya email kontaknya udah betul, namespake-nya kita lihat ke sini. Tidak ada yang perlu dimasukkan, jadi kita save aja dulu ya. Itu untuk dasar ya. Ini kebijakan privacy-nya juga kita belum buat ya, belum buat. Nah ini diminta nih ya, diminta. Nah ini belum. Oke, saya mungkin akan closing dulu di sini ya. Dan sebenarnya ini diminta ya ini. Oke, kita close dulu. Nah ini yang kita ambil ya untuk address web untuk privacy ya. Nah, kita copy, kemudian kita masukkan ke sini karena ini diminta. Oke, di sini juga petunjuk penggunaan atau penghapusan data. Itu adanya di mana? Kita masukkan aja juga di Android ya, penghapusan data. Sebenarnya di sini kan tidak ada penghapusan data yang khusus ya. Jadi kalau seandainya kita mengacu kepada ini ya, kita nanti masukkan aja dulu ini ya untuk sementara. Kita masukkan aja dulu ini. Oh ini sama di sini ya. Oke, kita simpan dulu. Nah, ini yang satu sudah, kemudian yang ini belum ya. Kita akan masukkan tautan di sini aja. Kita simpan dulu. Nanti kita akan buat satu link untuk menghapus data, misalkan cara mereka menghapus data ya. Nanti akan kita penghapusan data pengguna maksudnya. Nah di sini kalau sudah terrefresh seperti ini harusnya sudah aktif ya, tapi belum, mungkin untuk ke tingkat lanjut dulu. Nah kita lihat di sini sekarang. Nah ini ada hal-hal yang memang harus kita masukin ya. Ini tingkat tingkat dasar. Mana ini kok nggak masuk ya? Ini udah terverifikasi. Nama, alamat, opsional. Kemudian, nah ini sudah aktif ya, sudah aktif tuan. Jadi domain aplikasinya.
Ini kita ambil untuk downloadnya aja ya, domain aplikasi. Nah gitu. Tapi sebenarnya sih ini nggak diisi pun nggak apa-apa ya, karena ini kan opsional. Ini sudah aktif. Jadi coba lihat di sini yang di tingkat lanjut seperti apa, karena kita belum memasukkan API dan yang lainnya ya, aplikasi asli atau desktop. Aktifkan jika aplikasi Anda adalah aplikasi asli, jadi diaktifkan untuk authentication ya. Apakah ada kunci rahasia aplikasi tertanam dalam klien? Tidak ada ya, jadi kita tidak aktifkan. Kemudian di sini daftar keamanan IP server dan yang lain. Ini untuk token klien, email pemulihan, pemberitahuan, memerlukan kunci rahasia aplikasi, iya. Izin akses ke pengaturan aplikasi, iya. Memerlukan otorisasi ulang 2 faktor ya, tidak, berarti ini aja untuk pengelola domain. Kemudian halaman aplikasi tidak ada. Kemudian bagikan daftar diizin pengalihan, diizinkan yang pengalihan. Nah ini kita akan simpan dulu ya. Kita kembali ke sini ya, kita kembali ke sini di Facebook Help. Ini kan ada kita harus membuat ini ya, package name ya, gitu. Kita kembali klik dulu ke sini ya. Di sini paling bawah sendiri ya, kita ini harus menyimpan paket-paket itu gitu. Paket-paket itu harusnya disimpan di sini ya. Kita akan masukkan paket aplikasi ya, paket aplikasi ini di sini. Karena ini nanti tidak akan bisa terkoneksi dengan baik. Oke, kita simpan sini. Kemudian kelas aktivitas di sini yang kedua ya. Oke, kita copy. Kemudian kita masukkan di sini. Paste. Nah, selanjutnya ada hashnya di sini, kunci. Ya, kunci aplikasi. Nah, di sini kita save aja dulu yang ini ya. Kita save dulu. Oke, kita akan ambil kunci aplikasinya di sini. Dan kita masukkan ke sini. Ya. Nah, gini. Oke, kita paste, kemudian kita save. Ya, terus di sini aktifkan untuk masuk ya, single sign on. Jika Anda ingin pemberatan oleh Anda memiliki kemampuan untuk membuka aplikasi Anda, aktifkan single on ya. Oke, ini sudah siap ya kan? Karena kita sudah siap di sini, untuk aplikasi yang mana ini gitu. Tentu untuk aplikasi yang donasi tadi. Jadi kita bukan buat project baru, cari aja aplikasinya di sini. Nah, untuk peduli donasi ya. Untuk peduli donasi, setelah itu kita akan save ya. Mana sih? Kita akan save. Oke, jadi ini sudah terintegrasi semua ya. Terima kasih. Posting web platform untuk semua kondisi terkait persyaratan kebutuhan. Nah, jadi seperti itu. Kita nyari dulu. Nah, ini ID aplikasi ya. Udah sudah selesai, kita close aja yang ini. Nah, jadi kalau ada orang mau masuk itu, dia akan memunculkan Facebooknya. Jadi demikian. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjut ke pertemuan di tutorial berikutnya. Al Nasir Shop, salam.